Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam, dimanapun kalian, kapanpun kalian menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Dimas Gilang Pratama dari program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan review dan analisis dari sebuah buku dengan judul Engineers of Hyperland, Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni. Ini buku karya dari Rudolf Emrazek. Ya, kita langsung saja mulai. Nah, untuk identitas buku sendiri, buku ini berjudul Engineers of Happyland, Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni. Yang memiliki judul asli yaitu Engineers of Happyland, Technology and Nationalism in a Colony. Diterjemahkan oleh Hermojo. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia pada tahun 2006 dengan jumlah 442 halaman. Dengan seperti yang saya sebutkan, penulisnya adalah Rudolf Emrazek. Nah, untuk gambaran umum sendiri, buku ini memberikan cara lain untuk mempelajari budaya, identitas, dan bangsa pada abad ke-20. Tempat dalam pembahasan ini adalah kepulauan di Indonesia, rumah bagi banyak peradaban, dan melewati sebagian besar dari zaman modern sebagai jajahan utama dari Belanda. Tatanan cara hidup di Indonesia yang diciptakan oleh invasi-invasi budaya terus-menerus dan kombinasi perlawanan yang tidak terbilang banyak merupakan salah satu alasan memilih tempat ini untuk dipelajari. Kompleksitas invasi-invasi secara hidup Belanda ke Hindia Belanda merupakan alasan lainnya. Lalu tren memudarnya budaya Belanda di negeri asalnya pada abad ke-17 hingga berbagai pariwisata yang dialami pada abad ke-19 dan 20, termasuk upaya untuk terus mempertahankan Hindia Belanda banyak mewarnai narasi dalam buku ini. Pada abad ke-20, cerita tentang hilangnya identitas ini telah mengilhami lahirnya gerakan modernitas di Eropa, yaitu kesenian, sastra, falsafah, arsitektur, dan politik avant-garde Belanda. Nah, politik avant-garde Belanda adalah bidang-bidang yang mendapatkan pengaruh terbesarnya. Pada kenyataan, tidak banyak tempat di Belanda yang mudah menerimanya. Berbeda dengan Belanda, di Hindia Belanda, Emrazek melihat bahwa kota-kota di wilayah tersebut adalah daerah yang begitu terbuka dalam menerima modernitas dalam berbagai bidang dan menyebabkan Hindia Belanda menjadi sangat menarik untuk dikaji. Nah, untuk isi dari buku ini sendiri, saya bagi per bab. Yang pertama yaitu bab 1, itu meninjau makna zaman akhir penjajahan dalam hal yang menyentuh tanah dengan kaki manusia atau dengan roda-roda kereta api atau mobil, jalan raya, kecepatan dan konseptualisasi bergerak. Maksud saya, mohon maaf, maksudnya itu adalah kecepatan dan konseptualisasi bergerak. Emrazek mengemukakan bagaimana perkembangan sarana dan prasarana transportasi pada akhir kolonial ini telah berhasil menimbulkan sesuatu kecenderungan budaya dan tren budaya baru. Lalu pada bab 2 itu isinya tentang mempelajari teknologi arsitektur dan perencanaan kota, makna bertempat tinggal, berteduh, dan bersembunyi. Nah, untuk bab 3 itu membahas tentang alat-alat optik dan kaca, lalu tentang mengamati, melihat, dan berpose. Salah satu hasil perkembangan pada masa ini yang sangat berguna bagi penyelidikan sejarah di masa sekarang adalah perkembangan secara luas dokumentasi
berupa citra visual melalui foto. Lalu bab 4 isinya itu membicarakan tentang perkembangan tren busana dan identitas budaya dan kebangsaan masyarakat Hindia Belanda. Lalu untuk bab kelima itu membahas tentang perkembangan telepon, radio, dan teknologi komunikasi lain. Selain itu juga budaya mendengar, membuat surat, dan berdiam diri. Lalu di bab ke-6 itu menjadi semacam epilog yang mengimplisitkan gagasan kelangsungan yang meresapi seluruh buku, makna mendesak budaya koloni akhir yang tumbuh dalam periode pasca penjajahan dan zaman sekarang. Itu untuk isi-isinya dari buku Engineers of Happy Land. Lalu kita masuk ke bagian kritik terhadap buku. Dalam pemaparannya, M. Rasik secara terus-menerus menggunakan kata Indonesia untuk menjelaskan wilayah Hindia Belanda pada 1800-an dan 1900-an. Hal ini dapat menimbulkan salah pengertian bagi pembaca awam, seakan-akan Indonesia secara tegas telah berdiri pada era 1800-an. M. Rasik juga lebih banyak menggunakan ungkapan secara implisit tentang hubungan perkembangan teknologi dengan nasionalisme, sehingga isi buku ini menjadi agak susah untuk dipahami bila dibaca dengan teknik constructive reading. Lalu pada edisi terjemahan bahasa Indonesia ini juga terjemahan terkesan cukup kaku, hanya menerjemahkan secara tekstual saja tanpa memperhatikan tata bahasa dan kesesuaian narasi dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak semua kalimat mempunyai makna yang jelas dan dapat dipahami. Mungkin cukup sekian mengenai review dan kajian ininya review tentang buku ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Tapi sebelumnya apabila ada yang bertanya, berkomentar tentang video ini, saya persilahkan melalui kolom komentar. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.